Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahata bi kulli syai'in ilma ya'lamu sirra wa akhfa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwan yang berbahagia, kalau kita sholat itu kita sering menyebut Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Yang lain enggak kan? Nabi Isa enggak pernah kita sebut, ya, Nabi Nuh, Nabi Musa, ya. Tapi di situ Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok Nabi Ibrahim? Kok enggak Nabi yang lain? Ya Allah, berikanlah rahmat, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad seperti Engkau memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan ya Allah, berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad, Allahumma barik, ya, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Mari kita lihat di beberapa ayat Al-Quran, sehingga pantaslah kalau Nabi Ibrahim itu kita sebut di antara nabi-nabi yang lain itu. Yang pertama, Bapak ikhwan yang berbahagia, Nabi Ibrahim itu proses dalam mencari Tuhannya itu luar biasa. Perjuangannya dalam proses mencari Tuhannya, meyakinkan dirinya, Tuhanku ini sebenarnya itu siapa? Karena melihat umatnya di saat itu, terutama Azar bapaknya itu buat patung disembah sendiri, yang lain juga gitu, buat patung kok dibuat disembah sendiri gitu ya. Sehingga Nabi Ibrahim terkenal dengan orang yang memang rasional. Coba kita nanti dialog-dialognya. Di Quran diabadikan setelah prosesnya kan falamma janna alaihi lailu ra'a qaukabang qala hadza rabbi. Tatkala beliau melihat bintang, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang itu kalau lenyap, la uhibbul afilin, aku enggak mau, Tuhan kok lenyap. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala tahu lagi bulan yang dianggap lebih besar, ya, cahayanya, hadza rabbi, ini Tuhanku. Tapi falamma afala, tatkala bulan tenggelam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz dzalimin. Tuhanku sebenarnya siapa, ya? Kalau engkau enggak nunjukkan aku, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim, sesat. Kemudian ayat itu berikutnya, falam marasyamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala melihat lagi matahari yang gede, sinarnya sudah luar biasa gitu, ya. Hadza akbar, ini Tuhanku, ini hadza rabbi hadza akbar. Tapi falam afalat, tatkala juga tenggelam, dia menyatakan ini bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas dirilah kepada apa yang mereka sekutukan. Kemudian dia memutuskan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sekarang aku putuskan bahwa Tuhanku itu adalah pencipta langit dan bumi. Di lain wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang kayak mereka menyekutukan Tuhan. Tuhan itu harus satu, rasional. Makanya di saat dia dialog dengan, ada yang menyatakan Raja Namrud, Allah mengabadikan dalam Al-Quran ini, ya, surat Al-Baqarah ayat 258. Allah menyatakan, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahullahul mulk. Apakah kamu enggak tahu bagaimana Nabi Ibrahim itu berdialog tentang Tuhannya dengan Raja Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Apa itu qala Ibrahim rabbiyal ladzi uhyi wa umit. Tuhanku itu adalah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Itu Tuhanku itu, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Raja Namrudnya bilang, ana uhyi wa umit, aku bisa juga. Ada dua diputuskan mati, dua diputuskan hidup, kemudian yang hidup dimatikan, yang mati tetap tidak dimatikan, dihidupkan. Aku bisa itu. Yang sudah saya putus, saya hidupkan, nggak jadi dimatikan, bisa.
Langsung Nabi Ibrahim bilang, qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhitan ladzi kafar. Ya sudahlah kalau gitu, Tuhanku itu adalah yang menerbitkan matahari dari arah timur, menenggelamkan di arah barat. Sekarang coba kamu, gitu ya, terbitkan dari arah barat, tenggelamkan ke arah timur. Fabuhitan ladzi kafar. Dia diam seribu bahasa. Apa ikhwan yang berbahagia? Bagaimana Nabi Ibrahim di saat dia mematai, di Quran juga disebutkan ya, mematai patung-patung mereka yang dianggap Tuhan, kemudian yang besar itu dikalungi kapak kan. Ibrahim, kau yang mematahkan Tuhan-Tuhan kami. Kata Pak, coba tanya yang besar. Jadi Nabi Ibrahim bukan tidak gitu, coba tanya yang besar. Ya, dia menunduk, nggak bisa jawab, mana mungkin ditanya gitu. Mungkin dia takut. Nah, nggak bisa bertanya, nggak bisa berkata, kenapa kau sembah gitu. Mungkin takut, tapi mereka nggak jawab apa-apa. Kemudian bahagia, yang kedua, Nabi Ibrahim itu senantiasa lulus dalam ujian-ujiannya. Coba kalau kita lihat beberapa ujian yang diberikan Nabi Ibrahim. Begitu nikah lama, nggak dikasih keturunan. Dia tetap sabar. Begitu disuruh khitan. Padahal umurnya 80 tahun. Dan di situ bil kudum itu memang ada yang menafsirkan tempat, tapi ada yang menafsirkan kapak. Tapi dicari-cari kudum itu tempat nggak ada namanya kudum, sehingga pakai kapak. Karena sesuai juga dengan usianya umur 80 tahun ya. Dan di saat itu memang belum ada laser ya, belum ada silet, belum ada gunting. Dan tapi tetap dia apa? Dia tetap dalam keadaan sabar melaksanakan itu. Nah, begitu kita kemudian punya anak yang dinanti-nanti kelahirannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah disayang-sayang anaknya dapat. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karena aku keturunan ya Allah yang soleh. Jadi kita minta kepada Allah itu keturunan yang soleh, yang solihah. Seperti Nabi Ibrahim minta. Dan Allah ngarunia itu, Ismail itu ya. Begitu sudah disayang, sudah dicintai, senang kehadirannya yang luar biasa. Kemudian falamma balu alisa ya, maka tatkala Ismail sudah menjelang dewasa, Allah merintahkan untuk menyembelih. Sehingga disampaikan ya bunaya. Jadi ya bunaya itu panggilan cinta dan penuh kasih sayang. Beda dengan ya ibni ya. Ya bunaya. Ya bukan ya, kalau ya ibni itu ya sayang itu aja. Tidak ada rasa cinta. Tapi di situ pakai ya bunayya inni ara fil manami anni atfaqha fandur madza taro. Hai anakku yang kusayang, anakku yang kucintai, bapak tadi malam itu mimpi, kemudian disuruh menyembelih kamu. Fandur madza taro. Bagaimana pendapatmu? Nah, Nabi Ismail juga karena sudah dididik dari kecil gitu ya. Kalau kita lihat di saat membangun Ka'bah, itu kan diajak doa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah kalau engkau dapat mendengarlah mengetahui. Di samping itu diajak berdoa, Rabbana ja'al muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah jadikanlah kami berdua, namanya Ismail dengan Ibrahim, diajak berdoa Rabbana ja'al muslimaini laka wa min dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan umat muslimatan yang pasrah laka kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan keturunan. Jadi kita kan doa itu jangan sampai anak aja, jangan sampai istri saja, tapi keturunan. Seperti doa itu yang termasuk salah satu ciri ibadur rahman. Itu kan di Quran itu Allah menyatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi jangan hanya ke diri kita ya, apalagi kita sudah keluarga, jangan diri istri juga gitu kita doakan, keturunan kita juga kita doakan supaya menjadi qurrata a'yun. Ya, dzurriyah qurrata a'yun, yang sedap dipandang mata. Jadi berdoalah gitu. Jadi jawaban Ismail itu apa? Masya Allah, mengagumkan. Ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak yang kusayang. Nah, jadi ya abadi bukan ya abi. Coba kita lihat Qur'annya itu kan di dalam surat Shaf itu. Di situ pakai ya abadi, yang menunjukkan ada rasa cinta dan rasa kasih sayang. Bukannya abi, bukan. Tapi ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, Pak, lakukan itu, Pak. Kalau memang itu perintah Allah, aku akan mendapatiku dalam keadaan sabirin, dalam keadaan sabar.
Jadi ujian yang cukup berat disebutkan bala umubin, cukup berat ujian itu, tapi Nabi Ibrahim mampu untuk melaksanakannya. Tapi karena ketaatannya Nabi Ibrahim itu sehingga Allah mengganti dengan kambing bebas. Nah, sampai sekarang syariat itu dijadikan sebagai salah satu syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada umatnya. Sehingga kurban itu adalah dikategorikan sebagai ibadah maliyah. Ibadah itu kan ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah juga ibadah maliyah. Jadi kurban itu ibadah maliyah, ibadah terkait dengan harta. Zakat maliyah, ya, sedekah termasuk maliyah. Sekalipun sedekah itu memang ada senyum juga sedekah. Tapi ada ibadah itu yang sifatnya badaniyah. Badaniyah itu adalah ibadah yang badan, sholat, ya, puasa itu badan, menyangkut badan. Kalaupun hanya ada maliyahnya di situ hanya baju saja, sama sajadah. Tapi ada ibadah itu ada di samping maliyah juga badaniyah. Yang tahun ini nggak bisa dilaksanakan. Pada haji itu juga maliyah 35 juta, ya. Dan juga harus menyangkut masalah badan, harus hadir ke sana. Makanya badannya dan maliyah. Ini ibadah yang paduan, ya, badan maliyah. Nah, di samping itu tentang kaitannya waktu, ibadah itu juga ada ibadah yang memang harian. Sholat sehari semalam 5 waktu. Ada yang memang mingguan, Jumatan. Ada yang memang ibadah itu bulanan. Puasa Yaumul Bid, ya. 13, 14, 15. Sekalipun sunnah hukumnya, ya. Tapi ada ibadah itu seumur hidup sekali. Khitan. Siapa yang 2 kali khitan? Ini nggak ada orang khitan 2 kali, kecuali kalau ada memang dulu itu khitan 2 kali karena balik. Nah, berbahagia. Termasuk ibadah tahunan itu adalah ibadah Idul Adha, yaitu kurban. Kurban ini termasuk ibadah tahunan, nggak bisa dibuat bulanan. Dan jangan salah anggapan bahwa kurban itu kalau sudah keluarganya semuanya itu sudah di atasnamakan kemudian berhenti. Ini yang kadang di masyarakat itu yang nggak pas itu gitu, bukan yang nggak pas. Oh, istri saya sudah namakan, saya sudah, anak saya 3 sudah semua, sudah enggak. Ibadah tahunan itu, dan itu menyangkut masalah harta. Makanya kita jangan salah persepsi bahwa ibadah kurban itu terutama bagi yang mampu. Sekalipun dulu sering saya sampaikan terkaitan dengan masalah hukum kan perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Imam Syafi'i memang sunat muakkad. Dan makat itu ya mendekati wajib, tapi sangat dianjurkan. Dalilnya kan kutiba alayyan nakhru walam yuktab alaikum. Diwajibkan atasku, kata Rasulullah. Walam yuktab alaikum, dan tidak diwajibkan atas kamu. Tapi ada ulama lagi, ahli fikih kalau salah Abu Hanifah menyatakan wajib bagi yang mampu itu. Setiap tahun wajib. Dan ingat ya, ibadah lagi itu ada yang memang untuk pribadi, yang disebut dengan fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban yang dibebankan oleh setiap orang individu apabila dia nggak lakukan dosa dia. Sholat, puasa, zakat. Ada yang memang ibadah itu untuk kelompok, yang lain kalau sudah melaksanakan yang lain gugur, yang disebut dengan fardu kifayah. Jadi kalau ada orang meninggal, kalau sudah diurus oleh RKM, oh yang lain sudah gugur dari kewajiban. Kalau nggak diurus dosa semua. Tapi ada ibadah itu memang untuk keluarga, diantaranya adalah kurban. Makanya kurban itu diatasnamakan dia dan keluarganya. Kan Nabi menyatakan Allahumma hadza anni, ya Allah ini adalah dariku, wali ahli, dan untuk keluargaku. Jadi disebut dari satu keluarga itu dapat semua itu ibadah keluarga. Tapi yang ada untuk ibadah itu menyangkut orang banyak. Nah ini jadi sekalipun hukum terjadi beda pendapat, wajib dalilnya adalah inna atau inakal kausar fasoli li rabbika wanhar inna syanika wal abtar. Itu Ibnu Abbas itu menyatakan fasoli itu di situ adalah salat Idul Adha. Wanhar itu sembelih kurban, jadi sama-sama perintah. Kalau di kaidah itu al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu adalah menunjukkan wajib. Jadi kurban itu adalah ibadah yang untuk keluarga. Di atas namakan saya dan keluarga. Jadi nggak usah disebutkan nama-namanya, dan itu setiap tahun bagi yang mampu. Bahkan hadis Nabi menyatakan kok, man wajada sa'atan li ayyidhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk kurban kemudian dia tidak kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah. Nah, itu kan menunjukkan penekan. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, ulama yang mewajibkan ini, kalau di sini ada 18 keluarga ini misalkan mampu semua, berarti ada 18
hewan. Jadi nggak usah diatasnamakan anak ini, aneh enggak. Keluarga, saya dan keluarga. Gitu. Kan Nabi, Allahumma hadza anni wali ahli. Ya Allah, ini adalah dariku dan untuk keluargaku juga. Dan ini setiap tahun bagi yang mampu. Namanya ibadah tahunan, terlepas daripada sunnah atau wajib. Dalam kurban itu sendiri ada nilai pendidikan. Pertama, pendidikan terkait dengan masalah akidah. Dan kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu mencontohkan gitu. Pendidikan di situ. Pertama, pendidikan akidah. Di mana-mana Bapak Ibu bahagia. Kalau kita melihat Quran, biasanya orang tua menyampaikan kepada anak itu terkait dengan masalah akidah. Coba Luqman, ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Anakku, ya bunayya, anakku yang ku sayang gitu. Jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar, dan itu termasuk dosa besar. Ibrahim juga gitu, mengajarkan kepada kita pendidikan kepada kita, memberikan pendidikan kepada kita terkait dengan menyangkut masalah akidah, tauhid kita. Janganlah kamu kecintaan kepada Allah kamu letakkan di bawah daripada kecintaan yang kau miliki di dunia ini. Artinya hendaklah kecintaanmu kepada Allah itu kamu letakkan di atas segala-galanya bila dibandingkan dengan kecintaan selain Allah. Dan ini dicontohkan Nabi Ibrahim. Coba Nabi Ibrahim sampai disuruh nyembelih anaknya. Cintanya betul-betul dibuktikan kepada Allah di atas segala-galanya. Disembelih itu. Jadi pendidikan akidah lah ya, yang harus ditanamkan juga kepada generasi kita. Sehingga kita menampilkan kecintaan kita kepada Allah itu di atas segala-galanya. Ibrahim membuktikan betul itu ya. Pantas Ibrahim itu sering kita sebut dalam salat. Yang kedua ada pendidikan dalam masalah ibadah. Bagaimana Nabi Ibrahim itu menyontohkan keikhlasannya menyerahkan anaknya dalam rangka untuk sampainya kepada Allah. Kalau Ibrahim itu tidak menyembelih, berarti nggak sampai kepada Allah. Dan itu keikhlasan yang dituntut itu. Makanya di dalam Quran Allah menyatakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanalahu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan bukan darah, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah at-taqwa minkum, ketakwaan. Makanya sering saya sampaikan bahagia karena keikhlasan itu ada hewan kurban yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Allah menyatakan ya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak akan mendapatkan sebuah kebaikan dari Allah sebelum kamu belanjakan harta yang kau cintai. Nabi Ibrahim cinta kepada Ismail itu luar biasa. Jangan dikira disembelih itu karena nggak cinta, bukan. Karena cintanya luar biasa. Tapi karena perintah Allah serahkan itu. Nah kita ya, baik ya, yang mampu ini saya nggak bahas yang nggak mampu. 3 juta. Setahun ini ibadah tahunan ini, kurban ibadah tahunan. Ayo, saya wasiat dari saya juga kepada Bapak Ibu Evan yang berbahagia, kita nabung gitu ya, nabung untuk kendaraan nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ditanya ibu saya, nah gimana kalau 7 orang berupa sapi itu jadi sapi satu nanti dinaiki 7 orang lah di sana. Kan pertanyaan logis juga toh. Jadi sapi kan satu ditujui 7 orang, berarti nanti di sana itu sapi kemudian dinaiki 7 orang ya bukan gitu. Di sana itu minta kendaraan apa saja Allah ngabulkan kok, bilang gitu kan. Itu sebenarnya motivasi kepada kita supaya kita itu berkorban dan menunjukkan kecintaan kita kepada Allah itu di atas segala-galanya gitu. Di saat seperti ini kita mau diuji Allah, cinta harta apa cinta Allah. Makanya korban itu banyak yang mampu tapi nggak mau. Beda dengan poligami, banyak yang mampu, banyak yang mau tapi nggak mampu. Makanya Evan yang bahagia di dalam hadis Rasulullah menyatakan arbaun la tajuzu fi dhahaya. Jadi ada 4 macam hewan kurban yang tidak boleh diserahkan untuk kurban. Yang pertama adalah al-aura'u al-bayyinu waruha. Yang picek, satu aja nggak boleh, apalagi 2. Hanya yang membeli itu yang sempurna. Sekalipun harga murah tapi picek nggak sah. Karena Allah menyatakan lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu gak akan mendapatkan sebuah kebaikan sebelum kamu belanjakan harta di jalan Allah yang kau cintai. Maka dalam khutbah kemarin juga saya sampaikan, nak daripada kambing ini buta, serahkan nak ke panitia. Ini gak sah. Yang kedua adalah wal arja wal bayyinu dzalauha, yaitu yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya gak sah, gak boleh. Kemudian yang ketiga adalah al-maridu al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya.
Kemudian yang terakhir adalah al-kabiratu allati latunki, yang tua yang sudah tidak berdaging lagi, tinggal lunglit, balung dengan kulit. Itu enggak sah. Karena diminta adalah yang baik ya. Jangan nak daripada sapi itu sudah beranak, kan boleh ya kita kurban pakai kambing betina, boleh sah. Misalkan kok ada seorang pengen beli kambing yang minimalis, bolehlah, karena laki-laki dan perempuan itu beda harga. Biasanya harganya itu lebih murah perempuan daripada laki-laki. Jadi berarti kalau misalkan dia mampunya 3 juta, pengen sendiri disembelih sendiri gitu ya, dibagikan sendiri, sah-sah minimalis ya, silakan. Karena mampunya seperti itu. Jadi tidak harus jantan, nah gitu ya. Dan yang ketiga itu ada nilai ibadatun ijtimaiyah, kurban itu. Ada nilai sosial, Masya Allah, dengan kurban itu luar biasa ya. Kawan-kawan tambah akrab, gitu, kebersamaannya bertambah. Yang kurban juga boleh mengambil dagingnya sebagian, karena dalil jelas fakulu minna watimul baisal fakir, makan sebagian dan jangan lupa kepada fakir miskin, boleh kebersamaan yang luar biasa. Jadi nilai akidah, nilai ibadah ijtimaiyah yang ada terkandung di dalam ibadah kurban. Terlepas bahagia dari hukum tadi, ada yang menyatakan sunan muakkad, ada yang memang wajib ya. Tapi terlepas daripada itu, kurban adalah ibadah tahunan, dan kurban itu adalah termasuk ibadah yang menyangkut maliyah, menyangkut masalah harta. Biasanya orang itu terangkat masalah harta itu agak menggenggam. Tapi supaya kita tidak menggenggam, kita latihan. Nah, kita banyak kesempatan-kesempatan yang ada yang belum daftar. Tapi ingat, bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, ya Allah sudah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.